Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Kita dalam suasana tahun baru 2021, dan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami diberikan kehidupan oleh Tuhan untuk kami jalani dengan baik dari hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik, sepanjang waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Datanglah Tuhan menolong kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang akan kami renungkan bersama-sama akan menjadi kekuatan, tetapi terutama arahan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersyukur untuk semua yang Tuhan mau beri, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membicarakan sebuah tema yang umum, yang mudah-mudahan dapat diingat sepanjang perjalanan di tahun ini. Cuma Allah, tidak ada yang lain. Cuma Allah, dan tidak ada yang lain. Mari kita mendengarkan satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ingin baca ulang ayat ini sekali lagi, saudara-saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagia tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita pengennya cespleng. Kalau sakit, pusing sedikit, demam sedikit, makan obat satu, maunya langsung baik. Nah, ini yang memang kemudian menjalar kemana-mana dalam kehidupan iman kita. Banyak yang berpandangan sejak terima Tuhan Yesus, mestinya segala sesuatu cepat beres. Dan itu yang memang kemudian harus kita akui merupakan kekeliruan yang besar. Kekeliruan karena kita pada waktu itu seringkali hanya berpikir kekuatan kita memang datang dari Tuhan. Baik berkat-berkat yang kita perlukan, kesehatan, kekuatan secara fisik, dan juga penghasilan. Memang ini merupakan sebuah tujuan yang kita yakini akan selalu dipenuhi Tuhan. Tapi ternyata bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang kita pelajari, saudara-saudara. Kita ingat Abraham dalam kitab Kejadian 22, diuji oleh Tuhan. Ambillah anak yang tunggal, Ishak namanya, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bisakah kita membayangkan bagaimana berkecamuk pikiran-pikiran dalam hati Abraham untuk mendapatkan anak itu? Dia harus menunggu 25 tahun, seperempat abad. Kalau dihitung dari sejak dia dipanggil oleh Tuhan pada umur 75 tahun. Saudara bisa membayangkan. Sudah lama ditunggu, baru dapat. Ternyata diminta, mau diambil lagi oleh Tuhan.
Tapi lihatlah Abraham dalam pergumulan yang mungkin kita tidak baca, kita tidak tahu. Dia tetap memenuhi permintaan Tuhan. Dia lakukan. Dia menuju ke Gunung Moria, membawa Ishak, siap untuk dipersembahkan. Sudah bawa kayu, sudah bikin mezbah, sudah bawa pisau yang tajam, sudah siap untuk membunuh Ishak, anak tunggal yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, kita tahu cerita itu, bagaimana Tuhan sendiri yang sudah menguji Abraham, tahu Abraham lulus, dan dia tidak perlu mengambil nyawa anaknya sendiri, tetapi mendapatkan pengganti. Dan kalau kita baca dalam kitab Kejadian 22 ayat 17, dikatakan bahwa Abraham akan berbahagia. Keturunannya seperti pasir di pinggir laut, di pesisir. Begitu banyak, tidak terhitung. Bayangkan tadi diminta satu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa akan datang lagi terus keturunan yang memang tidak habis-habisnya. Saudara-saudara, kalau dikatakan Allah itu menambah, bukan mau mengatakan ada pengharapan yang baru, pengharapan yang palsu, tetapi mau mengatakan bahwa Allah ingin agar supaya antara seorang yang percaya harus ada hubungan dengan Allah dan mengandalkan Allah. Dan kitab Yesaya tadi mau mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan mendapat kekuatan baru, luar biasa. Jadi saudara-saudara, cuma Tuhan, cuma Allah, tidak ada yang lain. Nah, itulah yang mau digambarkan oleh Yesaya 40 ayat 31 tadi. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, Yesaya tadi mau mengatakan, kalau orang mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka dia seperti Raja Wali. Jangan dipikir bahwa Raja Wali bisa terbang begitu saja. Dengan mengepakkan sayap, otomatis dia bisa langsung terbang. Raja Wali juga mempunyai perhitungan bagaimana tenaga untuk terbang itu. Tidak hanya sekedar mengepakkan sayap, tetapi menunggu angin mengangkat di samping tenaganya yang juga diberikan untuk boleh terbang mengangkasa. Saudara-saudara, inilah kita juga, orang-orang yang percaya. Kita juga memang harus kuat. Tapi kekuatan itu kita harapkan, kita andalkan hanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, Yesaya 40 mau mengatakan juga, itu bagaikan juga bukan hanya terbang yang memang tidak mudah kita tidak bisa lakukan. Tapi kalaupun kita berlari, ini bisa. Berlari kita tidak akan menjadi lesu. Dan lari bukan lari pendek, jarak jauh. Kita tidak tahu berapa banyak, berapa panjangnya. Tetapi kita tahu, percaya bahwa tidak lesu. Kalaupun berjalan, nah, orang seperti saya, mungkin yang bisa dilakukan berjalan. Berjalan itu tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cuma Allah, tidak ada yang lain. Yang bisa kita tunggu pertolongannya. Yang bisa kita nantikan kuasanya. Dialah yang membuat kita tidak lesu, tidak lelah, dan juga tidak putus asa. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita selalu. Mari kita berdoa lagi. Bapa di surga, terima kasih. Kalau di tahun yang baru ini kembali kami diingatkan
antara kami dan Tuhan harus terjadi hubungan yang makin baik, yang makin akrab, yang makin intim. Cuma Tuhan, tidak ada yang lain yang bisa menolong kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala rencana-rencana, program-program, apapun juga ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya kami belajar menyesuaikan rencana-rencana kami pada kehendak Allah. Tolong kami ya Tuhan. Dengar doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan menyertai kita selalu.